Puji Tuhan, Shalom kekasih Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, mari kita buka di dalam Efesus 5 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, kekasih Tuhan, dari ayat ini saya mengangkat satu tema, yaitu hidup dalam kasih. Nah, ada pepatah yang berbunyi begini, buah jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Nah, hal ini sebagai penegasan adanya suatu kesamaan atau kedekatan antara pohon dan buahnya. Jika pohonnya baik, buahnya pun akan berpotensi baik. Begitu pula sebaliknya. Nah, kekasih Tuhan, jika kita mengaku sebagai anak-anak Allah, kita seharusnya meniru atau menyerupai Allah kita agar layak kita disebut sebagai anak-anaknya. Kekasih Tuhan, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sangat menarik bagian terakhir dari ayat ini, yaitu sebab Allah adalah kasih. Nah, karena Allah adalah kasih, maka kita anak-anaknya diperintahkan untuk hidup di dalam kasih. Nah, kekasih Tuhan, mengasihi adalah kodrat atau gaya hidup anak-anak Allah. Kekasih Tuhan, kita jangan lagi hidup dengan sifat lama kita, yaitu mementingkan diri sendiri. Nah, kekasih Tuhan, orang yang mementingkan diri sendiri cenderung mengasihi dirinya sendiri. Sebagai akibatnya, ia mengabaikan kepentingan orang lain. Nah, orang yang memiliki kasih mudah peduli kepada orang lain, bahkan mau berkorban apa saja demi kepentingan orang yang dikasihinya. Nah, kekasih Tuhan, hakikat kasih bukan menerima atau mengambil secara paksa, tetapi memberi dengan penuh kerelaan. Nah, kekasih Tuhan, Paulus memberi beberapa alasan mengapa kita harus hidup dalam kasih. Alasan yang pertama, yaitu kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Dalam Efesus 5 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ini sangat jelas, karena kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi, maka kita harus mengasihi orang lain seperti Allah mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Yang kedua, yaitu Kristus mengasihi kita sehingga kita pun harus mengasihi sesama. Nah, di dalam ayat yang kedua itu sangat jelas, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu. Sangat jelas, kalau Yesus sudah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi sesama. Dan yang ketiga, kita umat tebusan Allah. Dalam ayat yang kedua bagian B dikatakan, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, kekasih Tuhan, karena kasih Allah telah menebus kita. Oleh sebab itu kita juga harus mengasihi sesama kita. Kita umat yang sudah ditebus Allah. Oleh karena kasih, maka dari itu kita juga harus mengasihi sesama, hidup dalam kasih. Nah, kekasih Tuhan, Yesus mau membayar harga untuk menebus kita. Oleh karena itu, kita pun harus bersedia membayar harga untuk mengasihi sesama dan para musuh-musuh kita. Orang yang membenci kita pun kita harus mengasihi. Nah, kekasih Tuhan, hari ini kita mau belajar untuk hidup dalam kasih. Mengasihi sesama, entah itu dia adalah orang yang membenci kita ataupun mungkin musuh kita, kita harus mengasihi tanpa terkecuali, tanpa kita melihat latar belakangnya, tanpa kita melihat dia itu satu suku sama saya, tanpa kita melihat latar belakang pendidikannya dan sebagainya. Yang Yesus ajarkan buat kita, yaitu kita harus hidup dalam kasih, mengasihi semua orang tanpa terkecuali siapapun itu. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, dan kami mau hidup dalam kasih, mengasihi sesama kami. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.